Oh, Di belakang tuh kayak ada kayak lagi menampakkan. menampakkan gitu. Oke, selamat malam sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi dengan saya host Yudi yang akan mengawal cerita misteri dan cerita horor. Dan di kesempatan malam hari ini ada narasumber yang akan menceritakan kisahnya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti cerita Malam Mencekam. Baik, sobat MM, saya perkenalkan narasumber kita, Saudara Wibi. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Mas Wibi? Alhamdulillah baik. Mas Wibi tinggal di Di GBI, Bandung ya. Gria Bandung. Gria Bandung Indah ya. Oke, Sobat MM, Mas Wibi ini akan mengisahkan apa yang dialaminya, sendiri, dan ini sangat menyeramkan sih kalau menurut saya. Kita langsung saja dengar cerita Mas Wibi. Silakan Mas Wibi, kira-kira kapan kejadiannya Mas Wibi? Ya, jadi kejadiannya tuh waktu saya duduk di bangku SMP, kurang lebih ya umur berapa tahun ya, 14-15 lah gitu. Jadi kejadiannya tuh waktu liburan sekolah, saya pergi ke rumah nenek, ke Uyut gitu. Di sana tuh di gunung, di pegunungan di daerah Pacet. Daerah Pacet deket Lewat Majalaya ya? Ya, deket Taman Strawberry kalau nggak salah waktu itu. Taman Strawberry. Kejadiannya emang cukup teringat-ingat gitu ya. Soalnya sampai sekarang. Soalnya emang pertama dan gak mau lagi gitu, gak mau lagi sampai ngelihat yang kayak gitu. Bisa diceritakan kisah dari awalnya seperti apa perjalanannya? Ya, jadi awalnya tuh keluarga tuh lagi ngumpul di rumah Uyut, lagi bakar-bakar gitu ya, di kampung gitu ya. Kalau di kampung kan sering kayak bakar-bakar ubi kayak gitu kan malam-malam. Terus waktu itu tuh disuruh ngambil kayu bakar waktu itu. Disuruh ambil kayu bakar di dekat rumahnya tante yang ada di sana. Kebetulan waktu itu jalannya emang di kampung emang sepi. Situasinya emang nggak terlalu malam, masih jam 8:30 waktu itu. Jam 8:30 saya bareng sama saudara waktu itu bertiga kalau nggak salah. Bertiga. Jadi waktu masuk ke daerah Pacet itu kan ada banyak kayak jukut-jukut tinggi gitu sama pohon besar gitu, terus di pinggirnya ada sawah juga, dan ngambilnya di daerah situ kebetulan karena di daerah situ emang sering lah gitu ada kayu-kayu bekas gitu ya, yang dipakai buat dibakar. Kejadiannya tuh waktu itu tanpa disengaja sebenarnya, kayak pertamanya tuh kayak nemu kain gitu, kainnya tuh kayak warna putih panjang. Dikiranya emang udah kotor gitu sih kainnya, emang udah kotor, jadi ya dikiranya emang udah nggak dipakai lah gitu. Akhirnya ya Wibi ambil si kainnya tuh, diambil terus dijadiin alat untuk naliin lah si kayunya gitu, buat ngikat kayunya gitu, si talinya tuh. Terus waktu itu kebetulan saudara Wibi tuh nungguinnya di belakang, masuk ke dalam kan nungguinnya di belakang. Jadi waktu ngambil si kayu-kayunya tuh emang Wibi sendiri, jadi saudara Wibi di sana, nggak di belakang, nggak ngeliat gitu. Waktu naliin mah aman gitu ya, cuman pas mau pulang kaki teh kayak berat gitu. Oh gitu. Iya, kaki teh kayak gimana? Kayak susah aja untuk ngelangkah gitu. Kayak susah untuk ngelangkah. Kenapa gitu ya? Kirain teh kayak
kirain teh ada yang nyangkut atau gimana, tapi dilihat mah nggak ada gitu. Terus waktu di situ teh si apa ya, kayak ada yang ngebisik gitu, kayak ada yang ngebisik waktu berat segala berat itu. Soalnya ya Bibi juga kayak percaya nggak percaya gitu ya sama yang kayak gitu teh. Makanya pas kejadian itu teh kayak ya udah weh, berpikir positif we gitu ya, bisa nggak ada apa-apa. Tapi tahu-tahunya teh emang ya nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba waktu jalan tuh ada yang ngebisik tapi belum jelas. Itu jam berapa kira-kira? 8:30. 8:30 malam ya. Emang sepi banget itu, benar-benar sepi. Jadi udah sepi, dingin lagi. Terus pas udah berat segala ada yang ngebisikin. Pas lumayan bisa jalan, si jalannya tuh yang menurut Bibi nggak terlalu jauh, tiba-tiba kayak ngejauh gitu. Kayak tiba-tiba jauh gitu si jalannya tuh, kayak ngerasa harus lari lah ke sana. Tapi itu nggak tahu kayak di apa ya Kayak Fata Morgana gitu ya, kayak jauh ya. Kayak kelihatannya tuh kayak jauh gitu di situ tuh, kayak di situ ngerasa udah agak bingung gitu, cuman masih berpikir positif. Lama kelamaan sama Bibi jalan, tiba-tiba jalan ngikutin jalan itu, tapi nggak nyampe di situ tuh, nggak nyampe. Tahu-taunya pas ada di depan kayak ada tempat untuk keluar dari situ, pusing di situ tuh, langsung pusing di belakang tuh, kayak ada sesuatu aja, kayak pocong lah gitu. Di belakang tuh kayak ada kayak lagi penampakan gitu ya. Jadi waktu pertama ada penampakan itu, waktu mau ngelihat ke penampakan gak dilihat dulu pertamanya karena takut lah. Deg-degan juga di situ, udah perasaan teh kayak ini kenapa gitu, soalnya belum pernah gitu ya, itu baru sekali kejadian itu, dan bener-bener ini tuh bener kayak emang udah nggak tahu kenapa, pokoknya pertama ngelihat nggak mau ngelihat, berpikir positif akhirnya sambil baca gitu. Terus coba jalan lagi, si itu tuh kayak ngikutin, cuman kayak nggak gini, dia tuh kayak terbang gitu. Jadi kayak terbang, jadi nggak kedenger suara yang loncatnya tuh, kayak nggak kedenger gitu. Soalnya kan kalau misalnya loncat pasti kedenger, di situ banyak semak-semak gitu ya, pasti kedenger kalau loncat. Jadi pikiran utama Wiwi pertamanya tuh nggak ada apa-apa, terus ngenya tuh waktu ngelihat langsung. Jadi waktu itu saking penasarannya kenapa gitu ya, manusiawi lah, penasaran ada apa, ya akhirnya ngelihat sosok itu dan seperti apa? Agak lupa, cuman seinget mah si sosoknya tuh kotor banget. Terus yang nggak lupa sampai sekarang mah, si matanya tuh kayak apa ya, kayak tajam gitu, kayak tajam ngelihat ke arah Wibi. Terus kayak emang si dia tuh kayak yang marah gitu, nggak tahu kenapa ya, juga nggak tahu kenapa dia kayak yang marah banget. Ngelihat itu spontan di situ tuh kayak langsung jeda gitu, kayak langsung lihat gitu, langsung jeda, langsung diem di situ Wibinya, langsung udah aja kayak seluruh badan teh kayak kaku sejenak. Akhirnya ya seinget itu sih, cuman muka seluruhnya agak lupa sih kalau itu. Yang teringat itu matanya, karena matanya emang tajam banget gitu ngelihat, dengan posturnya yang lumayan agak gede lah, tinggi dikit lah waktu itu, tinggi dikit. Akhirnya di situ Ibi terus di dalam hati terus berdoa sampai bisa keluar dari situ. Kurang lebih ya 5 menitan lah bertatap muka langsung gitu. Akhirnya sampai belum bisa lupa gitu sampai sekarang bertatap muka sama itu. Terus pas tiba-tiba setelah bertatap muka teh kayak ada angin gitu, langsung kayak ada angin di belakang, kayak ada embusan angin, langsung hilang aja waktunya teh, langsung hilang sih itunya teh. Terus pas langsung hilang, tiba-tiba posisi itu ada di dekat sumur. Padahal nggak ada sumur. Ada sumur sebenarnya, cuman
emang nggak di situ tempatnya tuh. Iya. Jadi si jalan ke sumur tuh harus ke bawah dulu. Kayaknya mau waktu si perubahan itu teh, kayaknya mau ibu teh dibawa ke sana, pindah lokasi. Ibu nggak tahu di situ tuh, emang ibu belum pernah ke sana, belum pernah ke tempat itu, dan baru pertama kali makanya dianterin sama saudara-saudara Bibi. Dan Bibi tiba-tiba ada di sumur. Ya untungnya alhamdulillahnya saudara-saudara Bibi datang di sana tuh. Jadi langsung ini ya langsung ini apa namanya, langsung ngesadarin gitu. Waktu di sana tuh langsung ngesadarin saudara. Langsung ngesadarin gitu. Untungnya tuh langsung waktu itu langsung dibawa ke rumah, langsung dibawa ke rumah, langsung dibacain lah gitu. Dibacain kenapanya. Nah, besoknya tuh dari situ teh udah kesang tiis aja, langsung minum, langsung istirahat, langsung keringat dingin, langsung diistirahatin. Besoknya langsung cerita kenapanya. Langsung emang di situ teh emang kayak cerita masyarakat gitu. Situ tuh kayak emang cerita yang emang udah sering sosok itu tuh kayak emang sering ada di situ gitu. Ya cuman biasanya sosok itu tuh datangnya kalau misalnya ngerasa keganggu. Nah di situ posisi Bibi cerita aja, Bibi nemuin tali apa si itunya, mungkin gara-gara itu nggak tahu juga ya, karena kalau keganggu dia bakal nampakin diri katanya. Berarti mungkin ada kaitannya dengan tali itu. Iya kayaknya mah cuman ya nggak tahu juga gitu. Cuman pas waktu itu teh nah yang anehnya tuh waktu pas pulang juga malah si dia teh malah ada lagi pas mau pulang tuh kayak, jadi pas pulang pertamanya mah kayak cuman sekelebat waktu pas mau pulang teh, pas dari rumah Uyut mau keluar pulang tuh pagi kalau nggak salah subuh kalau saya jam 4:30 mau pulang tiba-tiba kayak ada sekelebat gitu. Langsung pas di perjalanan teh di pinggir mobil teh kayak ada yang gini aja weh, di kaca mobil ya, kayak yang gini weh, kayak ada sesuatu yang ngikutin di kaca di pinggir gitu. Jadi pas di situ teh kayak ngerasa gimana ya, kayak ngerasa aneh aja tubuh teh, kayak berat gitu, kayak gimana. Akhirnya balik lagi ke tadinya mau pulang, balik lagi terus dibaca-baca di doain lagi. Dari situ udah bisa pulang dari situ teh. Udah aman, udah segala-gala dibersihin. Dan setelah kemarin lebaran kemarin teh nyeritain itu lagi, kebetulan nyeritain ini yang sekarang udah dibahas, diceritain ternyata di situ teh pernah ada yang bunuh diri di daerah situ tuh pernah ada yang bunuh diri cenah, kata saudara Bibi yang ada di sana teh. Sebelumnya mau diceritain cuman takutnya mungkin masih kecil lah, takut ya kemana aja gitu mikirnya teh, merasa jadi ketakutan. Ya benar kayak gitu. Akhirnya diceritain pernah ada yang bunuh diri di sana teh. Terus si mayatnya teh emang baru ketahuan teh udah hampir sebulan baru ketahuan. Sebulan jadi emang udah lama di situnya, mungkin kayak penasaran gitu ya, nggak tahu ya ibu juga ya. Dan emang suka ada nembonginnya tuh emang nggak ngelihat orang gitu ya, mau yang baru ke sana atau mau udah lama di sana tetap ngeliatin gitu. Jadi ternyata dan sekarang pun katanya masih selalu ada di sana sampai sekarang kayaknya, karena waktu lebaran tahun 2018 kalau nggak salah waktu ya kejadian itu waktu SMP tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, 14-an kalau nggak salah. 2014 ya, sampai sekarang masih ada kayaknya gitu teh.
Dan cerita itu masih terngiang sampai sekarang ya. Iya. Kejadian itu ya. Karena ya dari awal belum pernah ngelihat sama sekali yang kayak gitu teh. Ya. Belum pernah ngelihat dan percaya dalam diri, percaya nggak percaya gitu kan situasinya. Kecuali kalau misalnya emang percaya mah kan udah biasa gitu ya. Ini mah percaya nggak percaya terus diliati langsung gitu. Dan mudah-mudahan sih hal tersebut, kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali Ya, ya. amin, amin. Jangan sampai terulang lagi, nggak mau lah. Nggak mau sampai terulang lagi. Ya, Oke Sobat MM, itulah kisah yang disampaikan oleh Wibi yang mengalami langsung kejadian tersebut. Dan Mas Wibi sendiri ya tidak berharap bahwa lagi kembali, ya, karena memang kondisi waktu itu memang sangat menakutkan iya. ya. Posisinya sunyi, ya malam dingin. Oke, baik Mas Wibi. Ya, Jadi Sobat MM, moral cerita dari apa yang dikisahkan oleh Mas Wibi ini adalah pada saat dimana kita sampai ke satu tempat yang mungkin kita tidak tahu dan mungkin kita Ya. belum kenal dengan tempat tersebut, ya hati-hati dengan sikap dan perilaku kita supaya jangan asal mengambil apapun yang memang tidak perlu, ya bahkan mungkin ya Ya. tidak tahu akan seperti apa gitu ya. benar. Nah, itu pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita ini. Dan terima kasih Sobat MM yang sudah menonton dan mengklik video ini. Dan jangan lupa jika Anda suka dengan cerita ini, Anda silakan like dan berikan komen Anda. Dan tentunya jangan lupa juga untuk share ke teman-teman Anda. Dan dukung channel kami ya tentunya dengan subscribe supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan untuk menyampaikan cerita mistis atau cerita-cerita horor yang kisah nyata. Terima kasih. Kalau Anda punya cerita silahkan Anda kirimkan via email ke email yang sudah kami siapkan. Nanti kita akan ceritakan kisah Anda atau bahkan Anda akan kami undang sebagai narasumber di Malam Mencekam. Terima kasih Mas Bibi, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya Yudi, host. Sampai ketemu di video Malam Mencekam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.